Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang mungkin juga sering ditanyakan orang kepada kita untuk membandingkan. Seandainya dibandingkan 30 tahun yang lalu dengan tahun-tahun sekarang, ya tentu ini harus ditanyakan pada orang setidaknya umur 40 ke atas, atau mungkin sekitar 50-an lah. Lebih sulit mana hidup zaman dulu atau zaman sekarang? Sekarang ya, lebih banyak kesukaran di mana? Sambil satu contoh saudara, dulu orang tua kita, saya kebetulan bersaudara nggak banyak, cuma 11. Dan zaman dulu orang tua sih anaknya 11 nggak repot banget dia. Karena apa? Udah terbiasa kakaknya jaga adiknya kan gitu kan. Dan kita sekolah juga dulu ya paling berangkat dari rumah jalan kaki ke sekolah 1 kilo itu hal yang biasa. Bahkan 2 kilo hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau sekarang saudara berani orang tua melepas anak jalan sendiri ke sekolah? Enggak. Kenapa kira-kira? Wah bahaya. Sehingga saudara ketika kita sampaikan ke anak kita waktu anak saya masih SD sampai SMP begitu, kita bilang, papa dulu, saya juga, mama juga dulu ke sekolah itu jalan sendiri kok, pergi sendiri, nggak perlu diantar, nggak perlu jemput. Anak saya bilang, serius nih, aku pergi sendiri. Kita bilang, oh janganlah. Kita juga yang nggak rela. Karena apa? Karena kita merasa zaman sekarang tidak seaman zaman kita dulu. Kejahatan sekarang itu ada dalam berbagai aneka. Betul saudara? Selalu aja ada kejahatan di mana-mana kita jumpai. Zaman kita dulu apa sih kenakalan anak-anak? Paling berantem kalau laki-laki. Ya kan? Jadi sekarang ini saudara udah terlalu banyak ancaman. Jadi kita masuk pada masa-masa yang sukar sebenarnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa memang setuju atau tidak setuju kita semakin hari akan mengalami kesukaran. Nah, masa yang sukar atau saat yang sukar saya ambil dari nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, seorang muda yang bernama Timotius. Dia katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu selalu menunjuk pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali. Itu selalu bahasa Alkitab hari-hari terakhir. Ya, selalu mengarah ke sana. Jadi artinya saudara, semakin mendekati hari kedatangan Tuhan, dunia ini akan semakin sukar. Bukan semakin baik-baik saja. Akan datang masa yang sukar. Jadi saudara ketahuilah, pahamilah, mengertilah. Jadi kalau tadi saya katakan, saya tanyakan pada kita, gimana kalau perbandingan masa lalu dan masa kini lebih sukar sekarang? Memang iya kok. Kenapa? Karena pikiran manusia terus berkembang. Sejalan dengan pikiran berkembang, kejahatan juga berkembang. Tadi saya katakan kenakalan anak remaja dulu paling apa sih? Paling berantem. Tapi sekarang coba lihat. Nah karena itu Alkitab jelas mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tantangan hidup bukan semakin mudah saudara. Tapi kalau kita bicara, kenapa jadi sukar? Nah, saya tertarik saudara coba kita lihat kata hari-hari di sini, itu dalam bahasa Alkitab itu saudara dipakai kata hemera. Hemera itu menunjuk kepada hari-hari yang terus berulang. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu balik lagi. Setelah itu Senin lagi dan seterusnya berulang. 7 hari seminggu kita katakan, 24 jam sehari itu kata hemera, yaitu waktu yang secara umum 24 jam itu hemera. Artinya apa? Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam kemudian terbit lagi, itu berputar terus. Itu dunia kita sudah teratur sedemikian rupa. Itu secara alamiah. Waktu yang berjalan bergerak secara alamiah. Tapi di tengah-tengah perjalanan waktu itu ada yang disebut dengan kairos atau masa. Atau disebut juga dengan saat atau waktu-waktu atau musim juga bisa. Atau kesempatan juga bisa. Di tengah-tengah perjalanan waktu yang umum itu. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi. Dan ternyata kalau kita lihat dalam teks ini.
peristiwa kesukaran yang terjadi itu sebagai akibat dari manusia itu sendiri. Jadi kesukaran yang diakibatkan oleh manusia di hari-hari itu. Jadi kalau dikatakan masa yang sukar karena perbuatan manusia, karena gaya hidup manusia, karena perilaku manusia, semakin hari membuat hari-hari itu jadi sukar. Jadi saudara, ini sebuah pilihan. Artinya apa? Tidak setiap saat sesungguhnya. Dan manusia juga bisa memilih dia masuk pada masa sukar atau tidak. Nah, apa yang terjadi saudara dalam hidup manusia yang mempengaruhi hari-hari itu? Lihat ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang pertama. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini hampir-hampir mendekati yang sering kita katakan narsisme, itu gaya bahasa anak muda. Narsis banget sih dia. Artinya apa? Semuanya mengarah pada dirinya. Kemudian jadi hamba uang, hedonisme. Ini kan sangat mendominasi hidup saudara. Orang hanya peduli pada dirinya, tidak peduli dan harus mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya. Selalu merasa dirinya yang harus. Dan orang lain mau dirugikan, dia nggak pusing, dia nggak masalah, apa urusan aku. Jadi inilah saudara terjadi, manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, ada banyak hal. Saudara coba lihat, bukankah ini mendominasi gaya hidup masa kini? Saya coba ambil beberapa hal misalnya, membual, menyombongkan diri. Saudara, sudah terlalu banyak kamuflase yang kita hadapi dalam hidup ini, betul nggak? Kalau kita hanya lihat seseorang, kita nggak akan bisa mengenal siapa dia sebenarnya. Karena orang bisa berpura-pura, padahal bukan itu aslinya. Ini jadi kesulitan bagi kita. Saya pernah katakan pada kita begini, kalau kita tidak jujur pada hidup kita atau berpura-pura dengan hidup kita, jangan salahkan orang kalau orang menyikapi kita dalam kepura-puraan kita. Akibatnya kita katakan, kamu gak pernah ngerti aku. Lo gimana mau ngerti, kamu sendiri berpura-pura hidupmu. Misalkan pura-pura bahwa saya nggak ada masalah, berarti orang katakan, berarti kamu baik-baik saja. Akhirnya kata, kamu kok nggak nanya sih aku punya masalah. Loh, kamu kan menunjukkan gaya hidup yang nggak ada masalah. Artinya apa saudara? Ini gaya hidup sekarang, membual, menyombongkan diri, menjadi fitnah. Wah, fitnah sekarang hoax ada di mana-mana saudara. Saudara pernah mungkin belajar, saya pernah katakan pada kita, sekarang ada namanya post-truth, rekayasa kebenaran. Kadang-kadang saudara ketika media mendengungkan sesuatu yang salah, lama-lama mengatakan, jangan-jangan ini benar. Jangan-jangan ini benar. Saudara lihat, kita bingung. Saya kadang berpikir begini saudara, aduh lebih enak 30 tahun yang lalu ya nggak punya handphone ya. Kalau sekarang coba lihat handphone nggak dibuka gimana? Betul nggak? Selalu ada info di sana. Bahkan orang lebih percaya pada handphone, pada Google daripada sesamanya sekarang ini. Kalau orang sakit misal, carinya di mana? Di Google. Kenapa sakit di pinggangku? Apa obatnya? 20 pendapat, dia bingung sendiri. Bahkan pergi ke dokter, dia debat dokter dengan Google. Gimana saudara? Halo para dokter. Kita bersyukur di gereja kita banyak dokter saudara. Cukup banyak dokter di gereja kita ini. Makanya agak saya bela dikit sekarang. Kita selalu saudara, kenapa? Kita merasa bisa sendiri. Padahal orang bisa menggunakan media itu untuk menyebar berita bohong. Salah satu keanehan dalam hidup masa kini, saudara tahu nggak? Orang suka membaca sesuatu dan mulai atau membicarakan sesuatu yang sebenarnya dia
hanya berbentuk penafsiran pribadi. Misalkan, coba lihat, diam dia. Aku tahu ini dipikirkannya itu. Makanya diam dia. Nah cobalah lihat. Pernah mendengar orang begitu? Aku tahu di pikirannya itu. Memang diam dia, tapi aku tahu otaknya. Kan lebih dari Tuhan dia. Makanya saudara maaf ya. Kadang-kadang para pejabat kalau pidato di televisi langsung dibahas. Kira-kira apa motifnya? Kira-kira apa tujuannya? Ya tanya deh yang ngomong. Masa yang dengar yang ditanya? Tapi ya udahlah. Kalau nggak gitu kan nggak rame. Dan berapa banyak kali kita jadi korban saudara, gosipnya orang. Apalagi kata orang Medan kepo. Pengen tahu aja urusan orang. Halo? Saudara-saudara, fitnah. Berontak pada orang tua. Hati-hati anak-anak yang masih ada ya. Hati-hati anak-anak, jangan berontak sama orang tua. Jangan kamu anggap orang tua saya lemah, saya lebih hebat. Iya sekarang, dulunya kamu belum tahu jalan, belum tahu makan, sekarang aja. Saya kadang lihat hidup itu seperti siklus ya. Katakanlah umur manusia itu 80 tahun. Jadi ternyata saya coba membayangkan saudara, titik nol itu ada di bawah, 80 juga di bawah. Jadi kemudian 40 pas di puncak, kemudian turun, akhirnya sampai ke 80 itu sama dengan titik nol balik. Kadang-kadang ada anak sudah baru umur 30 dia, berarti orang tua udah 60 kan. Makanya diimbangkannya kekuatan dia dengan 60. Enggak diimbangkannya kekuatan orang tua 30 waktu dia masih 0. Nah, coba lihat. Akhirnya merasa lebih hebat dari orang tuanya. Hati-hati loh anak-anak. Halo? Berontak pada orang tua. Ini ciri gaya masa kini. Zaman kita dulu, halo orang tua. Kalau ayah kita sudah melotot sama kita, udah lari kita itu. Udah lari kita itu. Kalau sekarang, anak kita yang melotot, kita yang lari. Ya, hari-hari terakhir. Maaf saudara, kalau lihat gejala ini, oh hari-hari terakhir ya. Jadi kalau udah ada anak mulai marah orang tuanya bilangnya, hari-hari terakhir ya. Amin, orang tua. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Banyak kali sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara lihat, ini gaya hidup masa kini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah mereka beribadah ke gereja, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Maksudnya apa sih? Saya coba ambil simpel aja saudara, simpel aja. Saya waktu belajar, masih kuliah ambil S1, dosen saya yang mengajar berkhotbah itu memberikan satu filosofi khotbah itu sangat yang sama, bagi saya itu sangat menggugah. Dia katakan begini, kamu tahu nggak? Itu jemaat tinggalkan rumahnya loh, datang ke gereja. Mereka mau dengar firman Tuhan. Mereka mau dengar firman Tuhan. Tetapi kalau yang kamu sampaikan bukan firman Tuhan, kamu tuh berdosa sama Tuhan. Karena mereka mau dengar firman Tuhan, tapi yang kamu cerita itu dongeng misalnya. Kamu berarti bohongi jemaat kan? Karena jemaat merasa itu firman Tuhan. Karena itu dia bilang yang kedua. Kalau engkau berkhotbah, berkhotbahlah sebaik mungkin. Persiapkan khotbahmu sebaik mungkin. Siapa tahu itu khotbahmu yang terakhir. Wow, keren juga ini. Tapi saya ingin katakan pada saudara, kalau dengar khotbah, dengar baik-baik siapa tahu. Ini khotbah terakhir yang Anda dengar. Loh, bersama-sama serius. Saya serius berkhotbah, saudara serius dengar. Amin, saudara. Jadi kalau
khotbah saudara, orang katakan ibadah itu begini. Waktu kita bernyanyi, memuji, kita sedang bicara sama Tuhan. Mengagumi Tuhan. Dan saatnya dengar khotbah itu Tuhan sedang bicara sama kita. Jadi kalau Tuhan sedang bicara, ombok sopan dikit lah. Nggak usah saya bicarakan. Saudara kan tahu maksud saya. Kalau ada orang bicara dan saudara sibuk dengan gadget saudara, kira-kira gimana saudara? Kapan itu ada pejabat ya? Ada orang yang disuruh keluar, di mana itu ya? Di TV saya dengar, siapa itu ya? Pernah ya, yang penting pernah lah. Artinya apa saudara? Itu yang membuat saudara tidak menerima kekuatan dari ibadah. Maaf. Ibadah itu memberi kekuatan. Karena itulah Daud bolak-balik mengatakan, bagi sehari aja di rumah Tuhan, itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan dikatakan, sementara jiwaku tertekan, gundah gulana, aku berlari ke rumah Tuhan. Karena apa? Dia tahu. Dia pengen dengar Tuhan bicara sama dia. Nanti minggu depan itu khotbah saya, saudara. Tuhan bicara pada kita. Nah, ini mulai ada bocoran dikit lah. Supaya saudara minggu depan datang. Jadi kalau ada rencana yang lain, katakan batal. Kekuatan. Karena itu saudara pastikan, habis ibadah, saudara memang dapat kekuatan dari ibadah itu. Bukan saja lewat khotbah, bisa saja saudara ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, saudara merasa, aduh, kayaknya Tuhan bebaskan aku hari ini. Kayaknya Tuhan berikan aku kekuatan hari ini. Ketika khotbah saudara katakan, aduh Tuhan kayaknya menjawab doaku hari ini. Saya bercerita pada saudara, sekitar 10-15 tahun yang lalu lah. Seorang bapak hubungi saya siang jam-jam 11, Pak siang ini ada waktu nggak? Pak makan siang yuk. Saya udah tahu kalau jemaat bilang begitu pasti ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran dia. Aduh Pak saya bilang hari ini saya nggak bisa Pak, ada janji. Kalau besok gimana Pak? Lihat besok Pak ya. Katanya. Akhirnya besoknya saya telepon dia jam-jam 10. Pak siang ini gimana Pak? Ketemu yuk. Dia bilang aduh Pak ada meeting kami. Sekitar 4-5 kali dia bisa, saya nggak bisa, saya bisa, dia nggak bisa saudara. Tapi satu ketika dia datang di ibadah sore, biasa saya salami seperti itu. Pas di pintu saudara seperti baru nangis, ini bapak-bapak loh, baru nangis. Dia katakan apa? Pak khotbah tadi Pak menjawab pertanyaan saya Pak. Jadi saya nggak ganggu bapak lagi, katanya tersenyum. Saya bilang amin puji Tuhan. Berarti dia sudah dapat jawaban dari khotbah loh, dia katakan. Saya nggak tanya, memang masalahmu apa? Nggak perlu lah saudara. Kalau udah selesai aja lah. Kalau kita, memang apa sih masalahmu? Nggak perlu. Udah selesai ya. Ini enggak. Apa Pak? Memang apa Pak? Apa Pak? Aduh. Udah selesai, udahlah. Jangan bongkar lagi lah. Amin saudara. Saya bangga, saya bahagia. Walaupun di sisi lain kehilangan makan siang saya. Kan dia ngajakkan makan siang. Iya kan? Dia nggak cerita masalahnya. Mau makan siang yuk Pak? Oke lah. Tapi maksud saya di sini apa saudara? Kalau kita benar-benar serius dalam ibadah, ada kekuatan dalam ibadah. Jadi jangan kita hanya datang ibadah, pulang begitu juga, datang begitu, pulang begitu, rugi saudara. Tadi sudah saya katakan, saudara tinggalin rumah loh. Mungkin saudara tinggalin tamu saudara, tinggalin kesibukan saudara. Dan mengatakan saya mau ke gereja dulu ya. Harusnya seimbang dong yang saudara dapat di gereja dengan apa yang saudara korbankan. Amin saudara. Karena itu Yesus katakan, tidakkah engkau bertahan 1 jam saja? Ibadah kita kan cuma 1 jam saudara. Mas 1 jam juga nggak tahan saudara. Khotbahnya 25 menit loh saudara. Loh benar, ayo kita hitung yuk. Praise and worship kita 25 menit. Kemudian doa dan pengumuman 5 menit. Saya baru start khotbah. Akhirnya seperti tadi saya mulai start khotbah jam berapa? 11.30. Iya kan? Nanti 11.25 udah harus doa. Karena apa? Memastikan bahwa jam 12.00 saudara udah selesai. Karena kalau lebih saudara marah. Hari ini Pak telat 2 menit kita selesainya Pak katanya. Ada yang bilang gitu sama saya, telat 2 menit aja.
Jadi saya, saudara, tidak mau membuat saudara berdosa. Karena Yesus mengatakan, tidakkah engkau bertahan 1 jam saja? Komitmen 1 jam. Amin, saudara? Walaupun saudara diskonnya di depan. Karena datangnya telat. Harusnya datang telat, harus 1 jam di gereja, saudara. Tetap 1 jam. Oke, abaikan itu. Jauhilah mereka itu yang punya konsep begitu. Nah, ada yang menarik juga, saudara. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Aduh, ibu-ibu, pasti ibu-ibu nggak suka ayat ini. Kenapa sih Paulus kok harus nyebut perempuan-perempuan lemah? Tapi ingat, ini perempuan lemah yang disinggung, yang kuat enggak. Kayak saudara enggak termasuk di sini. Sebab ini hanya untuk perempuan lemah. Jadi kalau tersinggung berarti saudara lemah. Apa maksudnya di sini? Yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Kita kembali ke Taman Eden. Saudara tahu kenapa iblis itu yang dia ganggu Hawa? Karena dia ingin mempermainkan perasaannya Hawa. Laki-laki dia akan kaji dengan logika. Tapi perasaan ini dipermainkan, saudara. Buktinya Hawa kalah. Dan Alkitab mengatakan ketika Hawa perempuan itu melihat, menarik hati. Betul? Menarik hati. Akhirnya dia ambil. Dia bagi pada suaminya. Lihat di sini. Menyeludup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan. Kayaknya marketing ini. Promosi ke rumah-rumah ini, pintu ke pintu ini. Halo ibu-ibu. Kalau sekarang sih bukan marketingnya yang datang ke rumah. Tapi COD. Halo. Loh ini. Pak jangan keras-keras Pak. Ibu di samping Pak. Gimana? COD? Kan yang kena perempuan lemah yang dikuasai oleh berbagai nafsu. Pengen ini, pengen itu. Oke, abaikan saudara. Karena saudara bukan orang lemah. Amin. Para perempuan di sini orang kuat. Ya. Yang walaupun selalu diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akhirnya Paulus katakan begini, saya lompat ke ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Artinya apa? Paulus mengatakan, ini loh gaya hidup orang di dunia masa kini yang membuat hidupnya sukar. Tapi kamu itu bukan seperti itu. Dan saya ingin siang ini kita juga katakan, itu kan mereka, aku kan gak begitu. Karena apa saudara? Karena kelakuan yang tadi itulah membuat hidup mereka jadi sukar. Karena mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang dan seterusnya, memfitnah, berbohong dan sebagainya. Akhirnya mereka masuk dalam masa-masa sukar. Tetapi Paulus katakan, kita itu gak begitu, hidup kita gak begitu. Kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah paham kebenaran. Mari kita belajar untuk kendalikan hidup kita, saudara. Dunia boleh bertambah sukar, tapi anak-anak Tuhan harus mengatakan, saya tidak akan terjebak dengan permainan dunia ini. Amin, saudara. Walaupun mungkin saudara mengatakan, tapi saya nggak bisa mendapat seperti mereka. Ya sudahlah. Kalau berakhirnya mereka itu dengan kesukaran, tapi kita mungkin dengan segala keserahan yang kita miliki, tapi kita tetap bisa tenang, bisa damai, memilih mana saudara? Alkitab ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita akan teraniaya kalau kita tidak ikut cara yang seperti itu. Mengikuti cara yang seperti Paulus katakan, kita akan teraniaya. Saya akan jelaskan minggu depan lagi itu. Mari kita bijak menyikapi hidup ini saudara. Mari kita bijak. Untuk apa kita dapat sesuatu yang tadi katakan hanya berpikir jangka pendek. Tapi kita kehilangan jangka panjang. Untuk apa saudara? Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.